Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dwirapani. Saya dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan membahas tentang tari kreasi. Pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah salah satu bentuk dari seni tari yang berkembang di masyarakat. Dalam tari kreasi akan lebih fokus terhadap hal yang berbeda dari aturan seni tari pada umumnya. Adanya inovasi serta pengembangan di dalam seni tari juga memiliki tujuan agar bisa terlihat lebih modern dan lebih mudah diterima di masyarakat. Tari kreasi juga memiliki pola-pola yang dikembangkan serta dikreasikan dari tarian yang sudah ada sebelumnya, baik itu tari tradisional maupun jenis tari lainnya. Tari kreasi juga kerap disebut sebagai bentuk gerakan yang baru dirangkai dari dua perpaduan gerak tari, yaitu tari tradisional dan tari klasik. Meski seni tari kreasi terbuat dari dua perpaduan gerak tari tradisional dan tari klasik, namun tari kreasi memiliki perbedaan yang mendasar dari tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki keterikatan terhadap pakem, aturan, dan keharuan tertentu seperti yang ada di dalam tari tradisional. Karakteristik tari kreasi. 1. Seni tari kreasi lebih banyak mengutamakan gerakan hasil dari eksplorasi. 2. Makna atau pesan yang ada di dalam tari kreasi adalah sebagai bentuk ungkapan ekspresi pribadi. 3. Seni tari kreasi bisa menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografi. 4. Seni tari kreasi juga tidak menunjukkan identitas kultural. 5. Gerakan pada seni tari kreasi lebih luas dan fleksibel berdasarkan rekaan penarinya. Fungsi tari kreasi. Salah satu fungsi dari tari kreasi adalah sebagai media atau sarana pertunjukan dan hiburan. Maka dari itu, tari kreasi selain harus disusun dengan baik, juga gerakannya harus dipersiapkan dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan melalui latihan panjang, dan selain itu, adanya tari kreasi juga bisa digunakan sebagai media mengekspresikan diri, seperti halnya para penulis yang akan menggunakan tulisannya sebagai bentuk pengekspresian perasaan. Sedangkan untuk penari bisa menggunakan gerakan yang ada di dalam tari kreasi sebagai media untuk menuangkan perasaan dan ekspresi dirinya. Jenis tari kreasi. Jenis tari kreasi berpola tradisi adalah suatu tari kreasi yang di dalamnya dilandasi oleh kaidah tertentu pada tari tradisi, baik itu dari segi koreografi, musik, atau karawitan, tata busana dan rias ataupun tata teknik pementasannya yang tidak menghilangkan esensi tradisinya. Sebagai contohnya adalah tari nandak golek dari daerah Betawi yang juga merupakan pengembangan gerak dari tari topeng Betawi dengan iringan musik, gamelan, topeng, serta properti tari yaitu payung. Tari kreasi baru tidak memiliki pola tradisi dan non-tradisi, bisa diartikan sebagai suatu tari kreasi yang pada dasarnya melepaskan diri dari pola yang ada di dalam tari tradisi, baik itu dari segi koreografi, musik, rias, busana, maupun tata teknik pementasannya. Sebagai contohnya adalah tari kontemporer. Prosedur pembuatan tari kreasi. Tahapan eksplorasi. Tahapan pertama dalam pembuatan tari kreasi adalah tahapan eksplorasi. Pada tahapan eksplorasi ini akan berkaitan dengan pencarian atau penjejakan gerak untuk bisa menghasilkan suatu teknik gerak. Pada tahap eksplorasi ini dibutuhkan kreativitas atau imajinasi yang tinggi agar bisa melakukan penafsiran gerak terhadap apa yang telah didengarkan maupun dilihat. Setelah melewati tahap eksplorasi, berikutnya akan masuk ke dalam tahap improvisasi. Tahap improvisasi adalah suatu tahapan kreatif yang pada dasarnya ada untuk mengembangkan hasil yang didapatkan dari tahap eksplorasi. Dari setiap gerak yang didapatkan pada tahap eksplorasi atau pencarian gerak akan dilanjutkan pada pengembangan dari aspek tenaga, ruang, serta waktu. Adanya tahap ini bisa menghasilkan gerak yang begitu banyak. Selanjutnya ada tahap evaluasi yang merupakan tahapan yang akan dilakukan setelah tahap improvisasi selesai. Pada tahap evaluasi ini juga bisa dibilang sebagai tahapan untuk melakukan penilaian atau seleksi terhadap setiap teknik gerak yang telah didapatkan dari tahapan improvisasi. Pada tahap evaluasi ini nantinya akan melalui proses seleksi yang dapat dilakukan dengan cara membuat teknik gerak yang tidak sesuai serta memilih gerak sesuai dengan gagasan. Unsur pendukung tari kreasi. Tarias dan kostum adalah unsur pendukung yang begitu penting dalam sebuah pertunjukan tari. Riasan dan kostum bisa menjadi suatu identitas karakter yang dibawakan oleh setiap penari. Adanya unsur tata rias dan kostum bisa memberikan dukungan untuk menciptakan suatu suasana tarian serta menyampaikan karakter sekaligus pesan secara tersirat.
Pertunjukan tari yang dibawakan para penari bisa lebih terasa indah serta rapi ketika para penari bisa menguasai pola lantai yang ada. Dalam pola lantai tersendiri, dibedakan menjadi beberapa pola desain seperti desain lantai, desain atas, desain musik, dan juga desain dramatis. Terakhir, ada unsur properti yang juga bisa dibilang sebagai alat pendukung agar bisa terciptanya suasana tarian yang begitu menyatu dengan gerakan yang sedang dibawakan. Misalnya adalah selendang, piring, payung, lilin, dan sebagainya. Meski tak semua tarian menggunakan unsur properti, tetapi unsur ini juga perlu diperhatikan sebagai bentuk dukungan visualisasi tarian. Unsur utama tari kreasi, wiraga, wirama, wirasa.